Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam proses belajar daring atau online tentang peta dan pemetaan, di mana minggu kemarin sedikit sekali siswa yang merespon apa yang menjadi tugas yang diberikan. Ada yang mengatakan belum memahami, belum mengerti, ada yang mengatakan materinya kurang, ada yang mengatakan tidak ada materi. Oke lah, kita mengulang kembali agar apa yang sudah kita dapatkan untuk menambah kembali pengetahuan kita tentang peta dan pemetaan. Oke, lanjut. Kita lanjut kompetensi dasar kita, yaitu memahami dasar-dasar peta dan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. Terus membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Ini standar kompetensi yang 3.2 ini untuk memenuhi nilai pengetahuan Anda, karena mengingat Anda ini sudah kelas 12, itu nilai pengetahuannya. Sementara yang bawah ini untuk memenuhi nilai keterampilannya. Sekali lagi, karena Anda kelas 12, untuk memenuhi nilai ujiannya nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, yaitu tugas-tugas harian, tugas-tugas mingguan, atau tugas-tugas per semester, supaya bisa memenuhi kriteria kelulusan Anda. Kita lanjut. A. Dasar-dasar pemetaan. 1. Kita mulai dengan pengertian peta. Kemarin sudah saya memberikan, ada yang bertanya tentang apa itu peta. Ya, peta itu pada prinsipnya, pada dasarnya bisa kita memberikan suatu pengertian yang sederhana. Peta adalah gambaran permukaan bumi dengan menggunakan skala yang ditetapkan. Nah, itu yang paling sederhana. Menurut Wikipedia, peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Nah, Anda bisa membaca kembali buku paket Anda, atau bisa membuka atau membrowsing di internet, atau bisa saja kalian saling memberikan informasi di materi-materi pelajaran yang bisa memberikan pengertian peta yang lebih bervariasi terhadap apa yang sudah saya bawakan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, 3 jenis-jenis peta. A. Berdasarkan skala. 1. Peta kadaster, yaitu peta yang berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Jadi contoh peta ini adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat kuburan, sertifikat tempat ibadah, dan lain sebagainya. Tolong diingat, nanti saya berikan tugas untuk membukakan apa contoh peta kadaster. Jadi peta kadaster ini peta yang berskala 1 sampai dengan 5000. Contoh, saya ulangi, peta sertifikat tanah, peta sertifikat kuburan, peta sertifikat tempat ibadah, 4 sertifikat kebun, dan lain sebagainya. Jadi itu contoh. Terus yang kedua, berdasarkan skala, ada skala peta besar, yaitu 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contoh peta desa atau peta kecamatan. Tolong diingat, 1 peta desa, 2 peta kelurahan, 3 peta kecamatan. Misalnya contoh.
Terus yang berikutnya peta berskala sedang 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contoh peta regional Jawa Timur, peta Kalimantan Selatan, peta Papua, peta Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Atau contoh yang saya berikan ini yaitu peta Jawa Timur. Tolong diingat sebab nanti saya memberikan tugas supaya Anda bingung-bingung, ulang saja materi ini. Tetap ada jawabannya di sini. Terus yang berikutnya yang keempat, peta skala kecil 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Kalau dilihat dari segi matematik, ini jumlahnya ini besar, tapi ukuran gambarnya diperkecil. Kebalikan dari peta kadaster tadi, ukuran gambarnya kecil, ukuran gambarnya besar, tapi skalanya kecil. Jadi tolong diingat. Contoh peta Republik Indonesia atau contoh peta wilayah Malaysia atau peta wilayah Thailand atau India dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya peta skala geografi atau skala geografis lebih dari 1:1 juta. Misalnya contoh peta benua Asia, peta benua Eropa, peta benua Amerika atau peta dunia. Tolong diingat, nanti saya memberikan contoh, memukakan contoh pada tugas setelah materi ini. Kalian kerjakan. Terus yang berikutnya peta berdasarkan isinya. Peta berdasarkan isinya. Satu, peta umum. Apa itu peta umum? Peta umum atau peta ikhtisar ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan umum suatu wilayah. Contoh peta topografi. Peta topografi adalah peta yang dibuat untuk melihat bentuk atau rupa bumi, atau disebut dengan peta kontur. Peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi, maka itu disebut dengan peta topografi. Ini contoh yang saya berikan, ini peta topografi atau disebut dengan peta rupa bumi. Terus yang berikutnya peta sorografi. Peta sorografi itu adalah peta yang menggambarkan sebagian permukaan bumi dengan skala lebih kecil, yaitu 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Sudah tadi awal saya sudah menerangkan. Jadi peta sorografi ini peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil. Misalnya contoh ini peta umum ini. Ini tadi sudah saya berikan contoh di atas. Ini peta wilayah Jawa Timur. Terus yang berikutnya peta dunia. Peta dunia merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Kenapa dikatakan seluruh atau sebagian? Misalnya contoh hanya bagian Amerika dan Eropa saja yang digambarkan, atau kawasan Afrika saja yang digambarkan. Misalnya sebagian atau sebagian ini potong dua. Misalnya ini contohnya yang menggambarkan sebagian yang sebelah barat dunia, yang sebagian lagi sebelah timur dunia. Misalnya seperti itu, sebagian atau seluruh permukaan bumi. Atau peta benua, ini peta benua Amerika Selatan atau peta benua Afrika. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian berikan pertanyaannya pada komentar. Lanjut. Terus yang berikutnya peta khusus. Peta khusus adalah
Peta yang menggambarkan kenampakan khusus di suatu wilayah atau bisa disebut dengan peta tematik. Ini disebut juga dengan peta tematik. Kalau yang atas peta umum tadi disebut dengan peta ikhtisar. Kalau yang ini peta tematik. Jadi peta tematik itu contohnya satu, misalnya peta perakiraan curah hujan di Indonesia pada bulan Februari tahun 2009 misalnya, atau sekarang lagi ngetren tentang COVID-19, maka kita buat peta khususnya peta penyebaran penderita COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Nah, itu salah satu contoh. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain, misalnya contoh peta kriminalitas. Lanjut. Terus berdasarkan objek yang dipetakan, satu peta statis. Yang dimaksud dengan peta statis adalah peta yang lambat mengalami perubahan. Jadi peta itu dibuat tapi proses perubahannya lah lambat. Kenapa demikian? Karena disesuaikan dengan suatu perubahan. Misalnya contoh peta statis. Contohnya peta wilayah desa. Jadi statis ini bisa disebut dengan stasioner. Statis ini bisa disebut stasioner. Contohnya peta wilayah desa. Terus yang kedua peta geologi atau peta kota. Misalnya kota Kabupaten Sumbawa misalnya. Misalnya ini peta Kabupaten Sumbawa, ini Pulau Sumbawa, tapi yang kita petakan itu peta Kota Sumbawa. Itu salah satu contoh lambat mengalami perubahan. Terus yang berikutnya peta dinamis. Peta dinamis adalah peta yang cepat perubahannya. Sekali lagi, peta dinamis yaitu peta yang cepat mengalami perubahan. Contoh, peta sebaran kota terpadu di Indonesia, atau peta urbanisasi, atau peta tata guna lahan, atau peta perencanaan kota. Peta perencanaan kota ini di seluruh kecamatan, yaitu kota-kota yang ada di Indonesia atau di kecamatan itu sudah ada peta perencanaan, tapi biasanya masyarakat tidak mengindahkan peta perencanaan di suatu wilayahnya. Harus kita lihat supaya perkembangan kota itu bisa kita tahu kemana arahnya. Lanjut. Yang berikutnya prinsip-prinsip dasar peta. Prinsip-prinsip dasar peta. Prinsip dasar peta yaitu prinsip dalam proses pembuatan peta. Misalnya Anda ini yang mau membuat peta tentang penyebaran COVID tadi. Karena sekarang lagi ngetren tentang penyebaran COVID di seluruh dunia. Terdampak juga di wilayah Sumbawa. Jadi di dalam proses pembuatan peta itu maka harus ada komponen kelengkapan petanya. Misalnya contoh judul. Judul ini penting. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca apa yang terkandung di dalam peta tersebut. Apa yang terkandung di dalam peta tersebut. Terus ada arah mata angin. Kenapa perlu arah mata angin? Misalnya contoh seperti ini. Apa perlu arah mata angin? Karena arah mata angin ini menunjukkan mana utara selatan pada suatu peta. Tapi di konvensi internasional bahwa setiap pembuatan peta harus posisi utara itu sudah berada di atas bidang datar. Mana bidang datar? Misalnya seperti apa yang saya bawakan ini, saya mengajar dengan menggunakan HP atau laptop ini. Bagian atas laptop ini, bagian atas laptop ini tetap dijadikan bagian utara di dalam proses pembuatan peta. Terus yang berikutnya ada legenda. Misalnya harus ada legendanya supaya kita tahu legenda itu berisikan keterangan-keterangan yang ada di dalam peta. Misalnya keterangan tentang jalan, tentang sungai, tentang tempat ibadah, sekolah,
tempat-tempat sosial lainnya, misalnya rumah sakit dan lain sebagainya. Perlu supaya setiap orang yang membaca peta itu tidak tersesat. Terus ada simbol sungai, ada simbol jalan, ada simbol danau, ada simbol daerah perumahan yang padat, daerah perumahan yang jarang dan lain sebagainya. Terus ada inset. Inset itu peta kecil tambahan yang menjelaskan pada peta utama. Jadi peta kecil, biasanya peta kecil ini adanya di misalnya ini peta yang diinsetkan, ini wilayah ini diinsetkan wilayahnya, ini nanti dipindahkan ke pinggir ini pembuatannya. Jadi dipinggirkan ini diberikan di wilayah ini dikotakkan. Di sini misalnya digambarkan sepotong gambar ini dibuat ke sini, lalu diinsetkan. Jadi sekali lagi, inset itu peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat pada peta utama. Ini peta utamanya nanti dipotong sedikit di sini, diberikan di sini insetnya. Jadi itu yang disebut dengan inset. Lalu ada garis pinggir atau garis tepi. Lalu ada garis astronomi. Garis astronomi itu ada garis lintang dan garis bujur. Kali lagi ini garis astronominya, garis lintang, ini garis lintangnya. Yang kecil tipis ini garis bujurnya. Garis lintang itu bisa menunjukkan antara timur dan barat, atau utara selatan. Oke, lanjut. Nanti kalian menyebutkan komponen kelengkapan peta yang lain. Nah, ini contoh. Ini contoh mata angin. Ya. Bisa memberikan mana arah utara dan mana arah selatan atau arah mata angin yang lain. Terus yang lanjutnya B, skala peta. Ada beberapa macam skala peta. A, skala numerik atau skala angka, yaitu skala yang dinyatakan dengan angka. Contoh 1:36 juta. Ini contoh ada di peta ya Indonesia, peta ASEAN. Ini peta ASEAN. Di mana peta ASEAN itu sudah memberikan skala 1:32 juta, atau 1:36 juta, atau 1:100, atau 1:500 misalnya. Jadi itulah yang disebut dengan skala angka atau skala pecahan. Misalnya ini contoh, saya berikan contoh skala pecahan atau numerik skala, yaitu skala yang menunjukkan antara jarak di peta dengan jarak yang ada di lapangan. Contoh 1:100 atau 1 inci to 1 mil, atau 1:63.360. Ya, seperti itu. Terus yang kedua atau B, skala verbal. Skala verbal, skala yang dinyatakan dengan kalimat. Misalnya tadi saya berikan contoh skala peta ASEAN 1:36.000 atau 1:36 juta. Maka tidak ditulis dalam bentuk angka, tapi ditulis dalam bentuk kalimat. Contoh 1:50 atau 1:1 juta atau 1:300.000. Oke, lanjut. Yang berikutnya skala grafik. Ini skala grafik. Skala grafik yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk grafik. Ini namanya grafik batang. Di matematik ini sudah diajarkan tentang grafik batang. Nanti kita jelaskan bagaimana proses menyelesaikan atau melakukan suatu proses merubah dari skala grafik ke skala angka pada pembahasan skala yang ada di materi ini. Misalnya contoh grafik
skala grafiknya yaitu satu ruas batang ini, satu ruas batang dari 0 sampai ke 1 ini adalah 1 kilometer misalnya. 0 sampai 1 kilometer atau 0 sampai 2 kilometer. Jadi nanti ada pembahasan berikutnya di materi selanjutnya. Terus yang berikutnya simbol. Di dalam suatu proses pembuatan peta, saya sudah tadi menerangkan bahwa simbol itu sangat penting. Simbol itu mewakili suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Karena kita tidak bisa menggambarkan keseluruhan apa yang ada di fenomena di bumi, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Ada beberapa macam simbol. Satu, simbol titik. Misalnya contoh, simbol titik dalam bentuk segi empat merah ini diberikan keterangannya yaitu ibu kota negara, atau mata burung itu bisa diberikan dalam bentuk simbolnya itu keterangannya ibu kota kabupaten atau lain sebagainya. Contoh, gunung api tidak aktif, gunung berapi, pelabuhan dalam bentuk jangkar, bandar udara, misalnya gambar pesawat terbang. Ini disebut dengan simbol titik. Terus yang berikut simbol garis. Simbol garis, simbol yang dinyatakan dengan garis. Simbol yang dinyatakan dengan garis. Atau suatu fenomena yang ada di alam yang disimbolkan dengan menggunakan garis. Misalnya jalan, sungai, rel kereta api, atau batas negara, atau batas kabupaten bisa, atau batas kecamatan, atau batas desa, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya simbol area. Simbol area atau simbol luasan. Sekali lagi, simbol area ini sama dengan simbol luasan, yaitu suatu simbol yang akan memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa di suatu daerah itu ada daerah yang diwakili oleh simbol area yang tidak bisa tidak bisa digambarkan dengan simbol titik maupun dengan simbol garis. Misalnya danau, pemukiman penduduk, atau bisa rawa, bisa sawah, atau bisa batuan kapur, atau bisa pemukiman penduduk, daerah transmigrasi, atau bendungan. Bendungan itu tidak bisa disimbolkan dengan simbol garis karena dia berbentuk area. Oke, lanjut. Simbol piktorial. Jadi simbol piktorial ini merupakan simbol yang dinyatakan dengan gambar yang berbentuk aslinya, yang modelnya mirip. Misalnya kalau di situ ada tempat beribadah, misalnya masjid, maka digambarkan seperti masjid dengan lambang bulan bintang. Atau rumah makan digambarkan dengan sendok dan garpu, atau digambarkan jangkar seperti itu. Jadi simbol piktorial ini diberikan keterangannya juga dengan bisa memberikan dengan huruf. Misalnya gedung, maka diberikan G, atau rumah makan maka diberikan dengan huruf RM, atau wilayah perkebunan diberikan dengan huruf P. Misalnya digambarkan keseluruhan wilayah perkebunan itu dengan menggunakan huruf P. Misalnya bentangannya 5 hektar, maka diberikan di peta itu dengan simbol dan skala P itu ditulis, perkebunan itu ditulis dengan seluruh area yang dijadikan daerah perkebunan. Atau ini bisa disebut dengan pelabuhan, maka diberikan huruf PL. Lanjut. Yang berikutnya cara menentukan skala. Kalau belum mengerti materi ini, kamu semua
para siswa dimanapun Anda berada harus mengulang menonton kembali. Apapun itu harus kalian menyelesaikan dengan baik supaya materi pelajaran ini dapat kamu pahami, mengingat kondisi pada saat ini belum bisa untuk kita melakukan suatu proses kegiatan belajar tatap muka kembali. Yang berikutnya, cara menentukan skala. Apabila kita menemukan peta tidak berskala, maka skala peta itu dapat ditentukan dengan cara satu, membandingkan jarak di dua tempat di peta yang tidak berskala dengan jarak dua tempat tersebut di peta yang berskala. Misalnya, jarak AB pada peta tidak berskala sama dengan 4 cm. Sedangkan jarak AB tersebut pada peta berskala 1/20.000 sama dengan 10 cm. Berarti skala peta tersebut adalah 4x sama dengan 10 kali 20, 4x sama dengan 200.000. Tadi 20.000 ini 10 kali 20.000, 4x sama dengan 200.000, 1x sama dengan 200.000 banding 4, 1x sama dengan 50.000. Saya ulangi, 10 ini didapatkan dari 10 cm pada skala peta yang jarak pada skala peta yang memiliki skala 1/20.000. Sementara 20.000 merupakan skala peta yang memiliki jarak 10 cm. 4x ini yaitu 4 cm pada skala yang tidak memiliki pada jarak peta yang tidak memiliki skala. Kali lagi 4 ini merupakan jarak pada peta yang belum berskala atau tidak memiliki skala. Terus lalu 200.000 ini hasil daripada pengalian 10 kali 20.000 mendapat 200.000. Lalu 200.000 ini didapatkan 200.000 ini dibandingkan atau dibagi dengan 4. 4 ini tadi jarak pada peta yang tidak berskala. Lalu 1 ini dari mana kita dapatkan? Yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu kita 1x sama dengan 200.000 bagi 4 atau banding 4. 1x sama dengan 50.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1/50.000. Lanjut. Membandingkan jarak dua tempat di peta tidak berskala dan jarak sesungguhnya dua tempat tersebut. Misalnya AB pada peta 10 cm sedangkan jarak sesungguhnya AB itu 300 meter. Berarti skala peta tersebut 10 cm sama dengan 300 meter. 10 cm sama dengan 30 cm. Kenapa kita ini yang 300 meter ini lalu kita konversikan ke 30 cm? Karena di peta itu tidak ada perbandingan meter dengan meter, tetapi perbandingan sentimeter dengan sentimeter. 10 bagi 10 sama dengan 1. 10 cm sama dengan 30.000 dibanding 10 cm, maka 1 cm sama dengan 300.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1/300.000. 1/3000. Lanjut, nanti kalau ada yang bertanya kamu bisa memberikan di komentar. Kita lewati 1 mengingat waktu. Lalu yang berikutnya yang ketiga, dengan menghitung selisih derajat lintang atau bujur. Diketahui 1 derajat sama dengan 111 km, 1 derajat sama dengan 60 menit, jadi 60 menit sama dengan 111 km. Misalnya kota A terletak pada lintang 60 derajat 30 menit, kota B terletak pada 6 derajat 55 menit. Jarak kota A sampai dengan kota B pada peta tersebut sama dengan 15 cm. Berarti skala peta tersebut adalah
sorry, 15 cm sama dengan 6 derajat 55 menit dikurangi 6 derajat 30 menit kali 11 km. 25 ini didapatkan dari pengurangan 6 derajat 55 menit. Untuk mencapai 1 derajat itu maka selisihnya 25 menit kali 111 kilometer. 15 cm sama dengan, jadi 15 cm ini merupakan jarak yang ada di peta yang peta A dan B, yaitu jarak kota A sampai dengan kota B itu jaraknya 15 cm. Lalu di sini 25 nanti tolong diingat ditulis supaya tidak putus ilmunya. 25 ini dibagi dengan 60 menit karena kita menghitungnya 1 derajat sama dengan 60 menit tadi. Maka 25 per 60 menit di sini kali 111 km sama dengan 46,25 km. 46,25 km ini dikonversikan ke sentimeter menjadi 4.625.000 cm. Jadi 1 cm banding, jadi skalanya 1 cm sama dengan 4.625.000 dibagi 15. Dibagi 15 ini yaitu jarak ini, jarak peta A dan B. Maka kita dapatkan 333. Jadi skala peta tersebut adalah 1:308.333. Nanti kalau belum paham ditanya ulang. Kita lanjut. Nah, ini masih ingat ini di SMP ini atau sudah kalian diajarkan di guru matematik, atau di SMA guru matematik sudah mengajarkan seperti ini. Ini tujuannya saya berikan, saya mengingatkan kembali untuk mengingat kembali bagaimana kita menurunkan setiap 1 langkah dibagi 10, setiap turun 1 langkah dikalikan 10. Lanjut. Misalnya contoh ya, setiap naik 1 langkah dibagi 10, ini dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Ini tujuannya nanti dikonversikan ke skala grafik. Lanjut. Skala grafik yaitu skala dalam bentuk grafik, tadi di awal sudah saya terangkan. 0 sampai dengan 1 ini merupakan nilai 1 batang grafik. Ini 1 ruas grafik, 1 ruas grafik, 1 ruas grafik, 1 ruas grafik, 1 ruas grafik. Jadi ada 4 ruas grafik. Ini ada 4 ruas grafik, 4 ruas bukunya. Nah, 1 ruas itu nilainya diberikan 2. Jadi 2 ini setiap 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan. Dari mana? 2 km. 2 km di lapangan, ya betul, 2 km di lapangan. Artinya apabila diubah ke dalam skala angka, ini masih dalam skala grafik 2 km ini, maka skala angkanya itu menjadi 1:200.000. Dari mana 200.000? Ya tadi kita sudah konversikan ke ini. Setiap turun 1 langkah dikalikan 100. Dikalikan 10, dikalikan 10, dikalikan 10, dikalikan 10, dikalikan 10, dikalikan 10. Jadi 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan, atau skala angkanya 1:200.000. Pakai rumus yang ini. Tolong diingat, yang kurang matematiknya tolong diingat menggunakan rumus ini. Nanti kalau dirubah, skala angka itu dirubah menjadi ke kilometer, maka kamu setiap naik 1 langkah
dikalikan 10, kalikan 10, kalikan 10, kalikan 10, kalikan 10. Oke, lanjut. Kalau yang belum mengerti nanti tanyakan bisa melalui WA. Yang berikutnya, kemarin banyak pertanyaan apa syarat-syarat bahwa peta itu baik atau syarat-syarat pembuatan peta itu. Baik, saya jawab satu pertanyaan itu. Yang pertama, ekuivalen. Artinya luas pada peta yang dibuat harus sama dengan luas permukaan bumi. Bumi setelah dikalikan dengan skala. Misalnya kalau kita menggambarkan halaman rumah kita 4 are, ya harus sesuai dengan gambar yang ada sesuai dengan luas yang ada di bumi, ya 4 are kita gambarkan di peta itu harus 4 are dengan cara membuat skala. Lanjut, conform artinya bentuk dan sudut pada peta yang dibuat harus sama dengan bentuk, sekali lagi harus sama bentuk dan sudut aslinya. Ya, kalau sudutnya itu lancip, ya kita harus menggambarkan lancip. Kalau sudutnya itu tidak lancip, ya kita tidak menggambarkannya tidak lancip. Ekuivalen artinya jarak pada peta yang dibuat harus sama dengan jarak sebenarnya di bumi setelah dikalikan dengan skala. Ya, kalau jaraknya 50 km, ya harus digambarkan di peta itu 50 km. Kalau jaraknya itu 100 meter, ya harus kita gambarkan di petanya itu harus 100 meter. Arah, artinya arah pada peta harus sama dengan arah sebenarnya. Kalau arahnya ke utara, ya kita harus gambarkan arahnya ke utara. Kalau gambarnya jalan menuju ke selatan, ya kita gambarkan ke selatan. Lanjut, jenis-jenis proyeksi. Ada proyeksi bidang datar, nanti dibaca ulang. Ada proyeksi bidang datar, ada proyeksi bidang kerucut, ada proyeksi bidang silinder. Contoh gambarnya, ini ada bidang kerucut, ada bidang silinder. Ini bidang kerucut, ini bidang silinder. Terus ada bidang datar. Ini kerucut, ini silinder, ini bidang datar. Oke, lanjut. Berdasarkan kedudukan di bidangnya, ada proyeksi normal, ada proyeksi miring, ada proyeksi transversal. Contoh gambarnya ini bidang proyeksi normal. Ini bidang proyeksi normal, ini proyeksi normal. Ini proyeksi miring, ini proyeksi miring. Proyeksi miring dalam bentuk kerucut. Ini proyeksi miring dalam bentuk silinder. Ini proyeksi miring dalam bentuk datar. Terus proyeksi transversal. Ini transversal. Ini transversal bidang normal, datar atau normal, ini normal, ini normal. Ini bentuk kerucut, ini bentuk silinder. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih kurang, karena ini merupakan materi awal dalam proses penyampaian secara yang memiliki audio visual. Kemarin hanya satu arah, yaitu dengan mengcopy materi yang ada ke dalam materi yang ada di Google Classroom. Ini kita tetap mengembangkan materi penyampaian kepada siswa mana yang lebih baik, sama-sama supaya bisa menerapkan sesuai dengan apa yang kami inginkan, agar Anda tetap bisa belajar walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan kepada siswa yang sudah mengerjakan tugasnya, lebih ditingkatkan lagi. Yang belum, silakan kamu kerjakan. Jangan lupa ini kelas 12 menentukan nasib Anda. Sedikit apapun nilai Anda, itu sangat kami butuhkan, karena Anda merupakan suatu proses untuk menuju ke kelulusan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Lain kali pertemuan kita lanjutkan, kita insentifkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.